Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan beberapa cuplikan dari kompilasi video short dari Islamic Vision. Selamat menyaksikan. Di suatu hari ketika Masyitoh menjalankan tugasnya menyisir rambut putri Fir'aun, tanpa disengaja sisir itu terjatuh dari tangannya. Secara refleks Masyitoh mengucapkan Bismillah. Ucapan tersebut mengejutkan putri Fir'aun hingga melaporkannya kepada ayahnya. Ketika Fir'aun mendengar kabar itu, amarahnya seketika memuncak. Dia tidak bisa menerima bahwa ada seorang pelayan di istananya yang berani menunjukkan keimanan kepada Tuhan selain dirinya. Fir'aun pun mencoba segala cara untuk memaksa Masyitoh untuk meninggalkan keyakinannya terhadap ajaran Nabi Musa dan Harun. Namun hati Masyitoh tetap teguh dan tak tergoyahkan. Dalam kemarahan, Fir'aun pun mengambil keputusan kejam. Masyitoh beserta anaknya harus dieksekusi. Mereka direbus satu persatu dalam kuali besar berisi air mendidih. Ketika tiba giliran Masyitoh dan bayinya, sebuah keajaiban terjadi. Atas izin Allah, bayi yang masih sangat kecil itu berbicara dengan lembut. Wahai ibu, jangan ragu. Engkau berada di jalan yang benar. Kita akan bertemu lagi di surga, di tempat yang penuh kenikmatan. Mendengar ucapan yang penuh keajaiban dari bayinya, Masyitoh semakin mantap melangkah. Dengan penuh keyakinan, ia dan bayinya memasuki kuali tersebut, membawa keimanan mereka hingga akhir hayat. Tahukah kalian bahwa menurut ajaran Islam ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini? 1. Nabi Idris alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Sampai saat ini Nabi Idris diyakini masih berada di langit. 2. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas juga dikisahkan masih hidup. Beliau terus menjalankan misinya untuk menebarkan kebenaran dan menjaga umat dari penyembahan berhala. 3. Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Khidir sangat populer. Beliau dikenal sebagai guru Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat beliau masih hidup dan tersembunyi, hanya muncul di saat-saat tertentu untuk menuntun orang yang tersesat. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan diselamatkan dari penyalipan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Nabi Isa akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Inilah sebuah kisah jenazah yang melahirkan di dalam kubur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, suatu hari seorang suami hendak pergi berjihad. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebelum berangkat, ia berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, aku titipkan anak ini kepadamu." Waktu berlalu dan kabar duka datang, istrinya meninggal dunia. Sang suami masih dalam medan perang. Setelah beberapa waktu, sang suami pulang dengan hati penuh rindu. Dari kejauhan ia melihat debu berhembus di makam istrinya. Penasaran, ia mengajak sahabatnya untuk menggali makam tersebut. Ketika tanah makam itu terbuka, betapa terkejutnya mereka. Di sana, dalam pelukan jenazah istrinya, ada seorang bayi yang masih hidup, menangis lembut. Dengan hati penuh duka, sang suami menggendong bayi itu sambil berkata, "Andai saat aku berangkat jihad, aku juga titipkan istriku kepada Allah. Aku yakin ia masih hidup sampai sekarang." 5 hewan ini akan masuk surga tanpa dihisab. 1. Ada riwayat menyebutkan bahwa unta-unta Nabi Ibrahim alaihissalam yang digunakan untuk berkurban juga akan masuk surga karena ketaatan dan pengorbanannya. 2. Ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut juga diyakini sebagai hewan yang diberkahi dan akan masuk surga. Ikan ini menelan Nabi Yunus alaihissalam sebagai bentuk kasih sayang Allah.
3. Buruk adalah hewan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW saat perjalanan malam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit. Buruk ini adalah makhluk luar biasa yang dijadikan kendaraan Nabi Muhammad dalam peristiwa mulia tersebut dan disebutkan sebagai salah satu hewan yang masuk surga. 4. Unta betina milik Nabi Saleh adalah mujizat yang dikirim oleh Allah kepada kaum Samud. Unta ini adalah tanda kebenaran Nabi Saleh, namun kaum Samud menyakitinya dan membunuhnya, yang kemudian menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah. Karena keistimewaannya, unta ini juga diyakini akan masuk surga. 5. Dalam kisah Asbabul Kahfi, sekelompok pemuda beriman bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari penguasa zalim. Ada seekor anjing yang setia menjaga pintu gua selama ratusan tahun. Anjing itu dianggap sebagai hewan yang diberkahi dan akan masuk surga bersama para pemuda tersebut. Inilah alasan kenapa. Inilah kisah tentang jenazah seorang ayah yang berubah menjadi babi hutan. Suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sambil menangis. Rasulullah pun bertanya, "Wahai pemuda, kenapa kamu menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia, tapi saya tidak punya kain kafan dan tidak ada orang yang mau memandikannya." Mendengar itu, Rasulullah meminta Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti pemuda tersebut guna melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka sampai di tempatnya, mereka terkejut karena jenazah ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hutan. Mereka pun kembali menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah kemudian ikut kembali ke rumah pemuda itu bersama mereka. Sesampainya di sana, beliau melihat jenazah tersebut dan segera berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian, jenazah pun kembali menjadi manusia seperti semula. Tanda pertama adalah kesulitan tidur tanpa alasan yang jelas. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum tidur seperti ayat kursi agar terhindar dari gangguan jin. Jika Anda sering terbangun dengan rasa cemas, itu bisa jadi tanda adanya gangguan. Tanda kedua, perubahan emosi yang tidak wajar. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersabar dan berzikir kepadanya. Namun jika seseorang tiba-tiba merasa marah, depresi, atau sedih berlebihan tanpa sebab yang jelas, mungkin ini ulah jin yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran. Tanda ketiga, sering merasakan sakit di tubuh yang tidak ditemukan penyebab medisnya. Dalam Islam, ruqyah syariah adalah salah satu solusi untuk menghilangkan gangguan jin. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memohon perlindungan dari penyakit dan gangguan jin melalui doa dan ruqyah. Tanda keempat, sering mendengar bisikan-bisikan atau suara-suara tanpa sumber yang jelas. Jin sering mengganggu manusia dengan cara ini. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah yang Rasulullah sebut sebagai pelindung dari gangguan jin. Tanda kelima, sering merasa ketakutan atau seperti diawasi tanpa sebab yang jelas. Rasa takut ini bisa jadi ulah jin yang mencoba membuat kita lalai dari mengingat Allah. Namun ingatlah, setiap kali kita merasa takut, segeralah berlindung kepada Allah dengan membaca Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.